Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu bagi kita semua. Hari ini merupakan hari kedua tanggal 25 September 2025, bertepat di SMK YKTB 1 yang merupakan pusat belajar bagi pelatihan pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BMTI Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini di hari kedua akan terus berlanjut pelatihan pembelajaran mendalam untuk membahas modul-modul ketiga, keempat, kelima, dan nanti sampai terakhir adalah sampai dengan modul ke-7 kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Untuk narasumber yang datang pada pagi hari ini sampai sore nanti adalah Ibu Ristanti dan Bapak Prasetya, didampingi oleh para fasilitator Pak Adedin Wahyudin dan Pak Kusnadi yang merupakan pusat belajar di SMK YKTB 1 Bogor. Inilah persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan di hari kedua ini. Ya, nampak sudah hadir narasumber Bu Ristanti dan Pak Prasetya sudah hadir di tengah-tengah para peserta pelatihan yang berjumlah sebanyak 30 orang yang berasal dari 10 sekolah SMK swasta di Kota Bogor. Ya, ini nampak Bu Riris sedang menandatangani berita atau kehadiran di lobi utama Hotel YKTB. Ya, ini merupakan salah satu tempat praktek perhotelan untuk jurusan perhotelan di SMK YKTB Bogor. Dan ini merupakan ruang pertemuan atau ruang pelatihan yang diisi oleh 30 orang peserta dengan display ataupun komposisi tempat duduk diatur sedemikian rupa untuk berkelompok-kelompok. Untuk kegiatan pada pagi hari ini sampai siang nanti, sampai sore itu akan ada pembahasan modul ketiga, modul keempat, dan modul seterusnya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran mendalam ini menjadikan suatu wawasan tambahan ilmu bagi kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang, yang berpusat atau berorientasi kepada guru, sehingga implementasi pembelajaran itu lebih terarah dan lebih memotivasi kepada para siswa maupun kepada guru-guru pengajarnya. Oke, nikmati terus tayangan kegiatan pelatihan pelajaran mendalam untuk hari kedua ini. Terima kasih. Menempatkan Bapak Ibu di situasi gitu ya, di kondisi kasus di mana Bapak Ibu menumbuhkan PPB, ya nggak Bapak, penerapannya. Harapannya seperti itu dari merancang kegiatan pelatihan ini. Lalu kemarin juga di modul yang KP2 sama, supaya Bapak Ibu nggak hanya teorinya aja. Oh, udah aja. Biasanya kurang nempel gitu ya. Ada yang ingat tapi nggak lama karena kurang penerapannya. Jadi Bapak Ibu sambil kegiatan pelatihan ke kegiatan bahwa ini saya lakukan bukan jadi lebih mendalam. Nah, syukur alhamdulillah hari ini semoga semuanya bisa hadir Bapak Ibu ya. Dari nomor 1 Pak Abbas ya, Wayahna dari Aman nomor 1 terus ke Bu Yuni terakhir itu hadir semua. Ya, materi kita, kegiatan kita yang menyenangkan hari ini, kita akan mulai gerak-gerak badan dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tinggalkan laptop tersayangnya sebentar, ambil posisi yang enak, yang nyaman, tidak terlalu berdekatan karena lumayan ada gerakan ke kanan ke kiri. Selalu di depan boleh. Ada yang guru olahraga untuk menggerakkan tubuh kita tersayang agar lebih sehat. Bismillah. Wah, jaringan. Satu, dua, tiga,
Budi deh gitu ya. Aman, gak ada nama Budi ya. Nah, Budi nih mungkin dia tidak terlalu pintar di matematik, tapi mungkin pintarnya di Bapak Ibu yang bahasa Inggris. Misalnya ada anak yang bilang salah gitu ya. Oh mungkin pintarnya di bidang lain, bukan di bahasa Inggris. Yang di Pak Suryo nggak ada tadi. Ya kita tetap optimal, tapi ekspektasi kita sudah disesuaikan, gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya pentingnya apa Bapak Ibu? Pertama, kita belum berdoa ya sepertinya. Ya udah senang lalu berdoa apa ya. Kalau kemarin Pak Lutfi yang adakah yang akan volunteer? Oh iya Pak Abad. Pak siapa? Oh iya, mangga Pak. Biar bergantian, boleh. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hari ini kita dipermudah segala kegiatan kita sampai nanti, dan juga kita diberikan kesehatan untuk bisa menjalaninya. Alhamdulillah. Nanti ya Bapak Ibu ya, hari ini nampak dengan sendirinya gitu ya, tanpa kita terlibat di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia. Beliau dari subuh udah berangkat ke sekolah. Pak Dani, coba Pak Dani ada ya kita yang kemarin bertiga belum hadir, ada hadir hari ini? Hadir ya Pak ya. Pak Eko, Pak Siap, Pak Gunawan, Pak Gunawan, Pak Henry ada dong. Tak ada. Henry kedua siap. Pak Lutfi ada. Bu Medi tadi ada ya. Bu Mira. Oke Bu Mir. Pak Fajar. Pak Novian kemarin mengalami. Ya, semoga Allah memberikan kepulihan hal-hal yang tidak terduga ya. Oke, Pak Novian berarti Pak mungkin. Sambil saya terus mengingat ya. Bu Mira masih ingatkah bahasan diskusi PL ini dirancang atau dalam pembelajaran mendalam ini pemerintah mempunyai target dan tujuan. Selain dari memahami konsep apa itu pembelajaran mendalam, menganalisisnya juga bisa melalui dimensi profil lulusan tersebut. Karena diharapkan setelah ada KBM itu siswa memiliki target yang diharapkan pemerintah, memiliki semangat kemandirian, kolaborasi, kewarganegaraan, terus kesehatan, olahraga, sehingga tumbuh dalam jiwa siswa itu mampu mengaplikasikan dari materi teori yang didapat, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata yang dikaitkan dengan olahraganya, olah hatinya, olah rasanya, memiliki kesadaran, memiliki kepekaan, empati, simpati, menjadi pribadi siswa yang berakhlak lebih baik. Masya Allah. Adalah ultimate goal ya, puncak tujuan. Kemarin kita bahas ya Bapak Ibu ya. Tujuan intra yang mapal kita aku buat apa sih? Buat mencapai 8 DPL gitu kan. Yang nanti menggantikan P5 itu untuk apa? Itu ekstra kurikuler. Ngapain anak capek-capek gitu ya pulang sekolah ikut ekstra ini, ekstra itu gitu ya. Ya tujuannya sama, untuk mencapai 8 karakter di jiwa atau di kepribadian. Gak hanya di sekolah dong, yang utama di mana? Di rumah ya, nggak ada di masyarakat. Cuma ini penerapannya di sekolah seperti apa, lebih sempitnya lagi di mapel kita gitu ya Bapak Ibu. Di KP1 konsep pembelajaran mendalam, Bapak Ibu sudah membuat konsep bagaimana prinsip memuliakan yang tadi Bu Yula sampaikan, berorientasi pada murid, betul. Olah pikir, rasa, hati, dan raga di dalam kegiatan belajar kita. Lalu juga mengkaitkan dengan apa Bapak Ibu? Prinsip pembelajaran yang 3 itu ya, berkesadarannya, bermaknanya, dan
menggembirakan, bukan hanya menyenangkan ya, tapi joyful, menggembirakan. Yuk sekarang kita ke dimensi kopi lulusan lagi, bahwa 8 kopi lulusan ini bukan jargon semata, bukan hanya daftar checklist di modul ajar, tapi yang akan kita terapkan di kegiatan kita di kelas. Kita akan melakukan gallery walk dari hasil kerja Bapak Ibu kemarin sore. Dari setiap kelompok tentukan 2 orang yang sebagai tuan rumah gitu ya, 2 Bapak Ibu yang akan standby di kerjaannya, di hasil kerjanya. Makanya tadi jangan terlalu berdekatan seperti itu maksudnya. Nah misalnya kelompok 6, enggak, kelompok standby ya kan. Di sini kelompok 1, kelompok. Nah tujuannya 2 tuan rumah ini menjelaskan kepada para tamu. Nanti para tamunya bergiliran saling membaca. Misalnya di sini, oh siswa berbagi kepentingan sosial. Nanti kan dijelaskan oleh tuan rumah. Nanti tamunya boleh memberikan komen, saran, atau bahkan pertanyaan gitu ya. Nah lalu sekitar 3 menit atau 4 menit lalu bergerak ke kelompok selanjutnya. Maka yang tuan rumah dulu saja supaya tidak hasil kerjanya masing-masing mau menjadi tuan rumah berarti gak jalan. Sudah ya. Sekarang karena ini tidak berurutan, gak apa-apa deh. Pak ini kelompok berapa? 4 gitu aja ya sementara. Maka Bapak Ibu ke yang bukan kelompoknya. Berarti Ibu dari kelompok 4. Ke tuan rumah presentasi dulu gitu ya. Ini dimensi yang kami analisis. Ini contoh-contoh kegiatannya kayak gitu. Maka nanti tuan rumah para tamu boleh bertanya, boleh memberikan saran. Maka dimulai Bapak Ibu. Nanti kalau ada aba-aba pindah gitu ya. Nah pindah ke sebelahnya saja. Nah masing-masing pasti kan punya tamunya ya. Kelompok 6 menjamu 1, kelompok 1 menjamu kelompok. Iya banyak, siapin. Ini mana tamunya? Oh tuan rumahnya siapa? Ya udah nggak apa-apa. Maka mendengar saja. Silakan. Ke tamu ke rumahnya sendiri, aku udah bukan tamu ya tamunya. Nah ini kelompok 2 belum ada tamunya. Tamu, kita numpuk di mana? Ya Pak Lutfi Merah, Pak Lutfi sini aku sama teman-temannya kelompok 2. Oh udah Pak Abbas, udah ada Pak Abbas. Udah Pak Lutfi balik lagi. Bener ya, udah ya, ini agak deketan. Ya silakan dipresentasikan. Si PKL ya. Nah, siswa biasanya di depan kelas siapa pakai seragam bagus, cantik, ganteng, beli dulu di rumah. Kegiatannya apa? Kita harus bisa berbagi pengetahuan kita dalam kita yang baik menjadi sekolah yang menyenangkan. Itu yang diharapkan siswa. Siswa melaksanakan upacara bendera itu setiap hari, hari Senin, apalagi ada Pancawaluyah, olahraga itu bisa menimbulkan kepedulian sosial. Olahraga juga itu termasuk kewarganegaraan. Artinya perlindungan sekolah kepada masyarakat. Salah satu untuk promosi juga. Siswa melaksanakan apel siap ini sebagai pelajar yang ditanyakan menggunakan tidak ada. Ini saya mau lanjut silakan. Oh iya. Oh iya. Termasuk semua masuk ke dalam. Untuk berpindah mohon maaf. Waduh Pak Hendri lagi ini ya. Punten ya. Pindah ke sebelahnya saja Bapak Ibu. Nah, mohon ke kelompoknya Pak Lutfi, Bu Ida, siapa lagi? Silakan berpindah ke sebelahnya. Dijamu lagi. Di rumah ada tamunya mana? Salah satu bentuk dari timun yang tidak ada presentasi.
Gimana caranya membuat makanya kalau suatu konsep tentang kesehatan itu contoh-contoh konkretnya sangat luar biasa, sangat menginspirasi buat sekolah saya. Banyak banget contohnya. Tadi pertama membuat program senam pagi bersama, program Jumat bersih, ada program apa lagi tadi yang mengajarkan anak buang sampah pada tempatnya, terus mendukung program pemerintah, terus program cuci tangan sebelum makan dan minum. Itu sangat memotivasi siswa untuk hidup lebih sehat lagi dan menjaga lingkungan hidup yang sehat dengan kegiatan itu, lingkungan yang sehat, sehingga anak didik semua warga sekolah pada sehat semua, sehingga pembelajarannya sangat menggembirakan. dimensinya tercapai. Iya, sehingga dimensinya tercapai, kebiasaannya sangat tercapai di kehidupan sehari-hari. Anak sadar bahwa menjaga kebersihan itu tanggung jawab kita sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih fasilitator memberikan kesempatan kelompok hasil dari kunjungan kelompok 1 dan ini salah satu kegiatan intrapekan hal itu karena kita bicara mengenai yang Bu ini nampaknya hanya pemahaman terhadap siswanya belum tercapai ya Bu. Betul. Tekstual maksudnya ke teks, tapi siswa tidak aplikasinya itu tidak tercapai gitu. Itu aja sih. Aksi. Aksinya banyak, ya udahlah sekedar kerjakan soal-soal di LKS. Setelah itu minggu depan kita materi yang baru ya nak ya gitu ya. Lupa beliau bahwa di sekolah itu bukannya, tapi lebih mulia kata Ki Hajar Dewantara adalah merubah gitu ya, dalam digaungkan kembali oleh pemerintah. Jadi kita memandang PM ini di planning ini bukan sesuatu yang prinsipnya itu, kegiatan belajarnya itu mah saya sudah bagus. Kami selama ini memandang PM atau di DL ini, di planning ini reminder, bukan hal baru, tapi mengingatkan saja. Oh iya, saya masih kayak Bu Lini, saya cuma ngerjain minta anak-anak kerjain soal-soal di LKS, udah itu beres. Nah, atau ada yang sudah lebih. Nah, jadi Bapak tahu apa ya, dirancang anak saja, mulai dari prinsip berkesadaran, sadar tanda kutip berkesadaran saat anak-anak bisa fokus, nyaman ya, fokus, konsentrasi dan perhatian. Makanya Bapak Ibu kan suka ada ice breaking ya, tujuannya untuk menyatukan fokus anak-anak kembali, atau mungkin ada game sedikit atau tak-tak ternyata di lapangan. Lalu Pak Rian memberikan pendekatan ke anak-anak dengan memberikan kesadaran gitu ya, bahwa listrik pun penting. Kehidupan kita sehari-hari gak jauh dari listrik ya, di rumah ya, di jalan, dimanapun ya gak Bapak Ibu. Kita di sini banyaknya guru IPA di kelompok saya Ibu, jadi kita lebih ke lingkungan sekolah, memperhatikan lingkungan sekolah sekitar yang nyaman untuk ditempati, bersih dan ya Bu ya. Terus siswa juga diminta untuk menonton video yang dimana di situ kita mengenalkan kondisi ruangan yang nyaman dan bersih. Dibahas sempat dijelaskan sama Bapak ya, kita di sini diminta untuk meminimalisir sampah plastik. Mungkin di sini juga kita bisa menerapkan prinsip berkesadaran. Ini contoh yang bagus tentang aktivitas berkesadaran. Boleh kita bawa? Oh, udah beres. Ya silakan lanjut. Ada 100 poin. Sesuai dengan aturan 5R yang ada di dunia industri juga. Karena kan kalau SMK itu dituntut BMW ya Bu ya. Ya mungkin kita nanti di sini juga bisa menerapkan itu. Baik, sebentar. Nah, observasi langsung. Ceritanya ini topiknya tentang apa gitu ya, limbah sampah yang seperti kemarin di kelompok 1 kan diminta mengobservasi langsung kira-kira kegiatan atau direfleksi. Ceritanya kita mau tentang penanganan sampah limbah di sekolah. Berkesadaran nggak? Iya, karena nanti ceritanya setelah nonton video anak-anak
gitu ya, menyadari betapa pentingnya kondisi ruangan yang nyaman, bersih dan seterusnya. Nah, kegiatannya ada di mana ya, tapi kan ini lagi prinsipnya. Bandingkan dengan kondisi ini dan itu. Nah, boleh Bu Nurina yang satu lagi. Nah, teman-teman kita lihat yang ini, yang bawah.